Tes suara dong. Suara aku kedengaran nggak? Buat semuanya. Halo. Kedengaran, Kak. Kedengaran, Kak. Ya? Kedengaran, Jelas, Kak. Kak, jelas. Oke, jelas ya. Oke, kita mulai pembelajarannya ya, teman-teman. Ya. Nah, selamat datang semuanya buat teman-teman semuanya yang baru dapat kesempatan bergabung live Zoom-nya atau live Gmeet-nya pada kesempatan kali ini. Dan juga selamat bergabung juga buat teman-teman yang sebelumnya udah bergabung di pembelajaran live sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, hari ini itu adalah pembelajaran terakhir kita di EduTalk, pelajaran bahasa Jepang untuk kelas grammar. Nah, karena memang pembelajaran itu hanya 1 bulan, 4 kali pertemuan untuk di grammar. Jadi, aku berharap ada beberapa target-target yang bisa tercapai dari pembelajaran ini. Yaitu salah satunya, aku berharap kalian semua itu bisa menguasai huruf hiragana. Nah, sebelum-sebelumnya kan kita udah mempelajari beberapa materi, seperti cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang atau Jiko Shokai, terus cara menunjuk benda, kore, sore, are, dore, dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara bertanya, nah, kemudian juga mengenai angka-angka, kemudian mengenai benda, mengenai kata kerja juga di pertemuan sebelumnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi di pertemuan terakhir ini, aku nggak masukkan terlalu banyak materi, tapi aku berarti materinya ini simple, tapi lebih mudah untuk kalian ingat. Karena aku maklumi, juga sebagian dari kalian itu memang benar-benar belum kenal bahasa Jepang sekali, jadi aku akan sama ratakan pembelajaran itu benar-benar dari dasar, dan juga aku maklumi dari kalian itu ada yang belum berkesempatan untuk menguasai materinya secara langsung di pertemuan yang live sebelumnya. Nah, jadi di materi kita yang terakhir di grammar ini, aku akan mengajarkan pada kalian itu beberapa materi, yaitu fungsi partikel dalam bahasa Jepang itu. Dalam bukan dalma ya, teman-teman. Terus, apa sih bedanya penggunaan arimas dan imas seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya, tapi sangat singkat, jadi aku akan jelaskan ulang di sini. Kemudian mengenai onomatope dalam bahasa Jepang. Nah, mungkin onomatope ini masih terdengar asing buat bagian dari kalian, tapi untuk orang yang berada di lingkungan linguistik itu onomatope itu adalah hal yang tidak asing. Nah, jadi memang kalau di bahasa Jepang itu banyak ditemukan onomatopea atau tiruan-tiruan bunyi. Kemudian mengenai kosakata, jadi aku masukkan beberapa materi baru. Ya, sebelumnya kan kalian udah kenal mengenai kata-kata benda, kata-kata profesi, dan sebagainya. Jadi, kali ini aku tambahkan dengan mengenai kosakata buah-buahan, supaya kita tahu mengenai buah-buah dalam bahasa Jepang. Kemudian juga mengenai penulisan huruf hiragana yang menggunakan nyoong. Nah, jadi sebelumnya kan kalian itu di pertemuan pertama itu dan kedua mempelajari huruf hiragana dari A, Kasata, Nahama, Yarawa sampai Eng. Kemudian di pertemuan ketiga, minggu lalu itu belajarnya penulisan yang menggunakan huruf hiragana dakuong dan handakuong, atau yang menggunakan tenteng, koma petik di atas 2, atau yang menggunakan bulat di atas kanannya itu. Nah, kali ini kita akan menggunakan yoong, hiragana menggunakan yoong. Jadi, lengkaplah sudah pembelajaran mengenai hiragana di pertemuan kita di EduTalk kali ini. Oh iya, buat teman-temannya yang mic-nya agak bising atau itu bisa di-mute aja ya. Nah, kita mulai pembelajaran pertama ya teman-teman. Nah, jadi di dalam bahasa Jepang itu akan ditemukan banyak partikel yang apa ya, sebenarnya mempelajari itu susah gampang untuk dipahami. Nah, jadi partikel itu kalau di apa ya, kalau bahasa Indonesia tuh jarang sih ya. Partikel itu bisa kita artikan sederhananya kata bantu. Nah, kalau di bahasa Inggris itu to be. Jadi kalau kata bantu itu dia nggak ada artinya kalau dia hanya berdiri sendiri. Misalnya kalau saya bilang wah itu nggak ada artinya kalau dia tidak diikuti kata kerja atau kata benda sebelumnya. Sama seperti kalau dalam bahasa Inggris tuh kayak is kan nggak ada artinya kalau misalnya dia nggak diikuti kata sebelumnya atau kata yang mengikutinya. Nah, sama dengan partikel dalam bahasa Jepang itu. Nah, partikel dalam bahasa Jepang itu ada banyak jenisnya dan ada banyak fungsinya. Jadi, aku akan jelaskan beberapa partikel yang sangat umum ditemukan di dalam pola kalimat dalam bahasa Jepang. Nah, aku akan jelaskan satu persatu ya, teman-teman. Nah, ini partikel yang pertama, itu adalah partikel wa. Walaupun tulisannya ha, dibacanya wa ya, teman-teman. Nah, partikel ini sangat sering ditemui, apalagi buat kalian yang sangat pertama mempelajari bahasa Jepang. Nah, fungsi partikel wa itu sendiri ialah sebagai kata bantu subjek
atau menekankan berbagai kata sebagai pokok kalimat. Nah, contohnya itu, watashi wa Karina to moshimasu. Watashi wa Karina to moshimasu. Saya adalah Karina. Nah, kita temukan di sini ada partikel wa. Nah, partikel wa itu sendirilah yang dia berfungsi sebagai kata bantu subjek. Dia berfungsi untuk menjelaskan bahwa yang Karina itu adalah saya. Nah, itu adalah fungsi wa di situ. Nah, kenapa ini dipakai Tomoshima sih? Kenapa nggak pakai des? Kan di pertemuan pertama kan dia pakai des. Watashi wa nani des. Watashi wa nama kamu, terus itu pakai des. Nah, seperti yang aku jelaskan di pertama, kalau di dalam bahasa Jepang itu, mereka mengenal yang namanya tingkat kesopanan berbahasa. Jadi, kalau kalian ingin memperkenalkan diri kalian kepada orang yang lebih kalian hormati, atau ketika kalian memperkenalkan diri ketika interview kerja di saat-saat yang sangat-sangat formal, maka alangkah lebih baiknya kalian menggunakan kata tomoshimasu. Karena tomoshimasu ketika kalian memperkenalkan diri itu terdengar lebih sopan daripada kalian menggunakan kata des. Tapi nggak masalah kalau kalian menggunakan kata des, karena des itu bentuk yang sangat umum digunakan. Jadi nggak ada masalah sih mau kalian pakai ke siapa aja. Nah, ini cuma menunjukkan bahwa kalian itu menunjukkan rasa hormat terhadap lawan bicara kalian. Nah, kemudian ada contoh kedua itu, ima wa jika nggak arimasu. Ima itu artinya sekarang, wa itu untuk menjelaskan. Pokok kalimatnya itu adalah ima sekarang. Ima jika nggak arimasu. Sekarang saya ada waktu. Jika itu waktu. Arimas adalah ada. Jika nggak arimasu. Oke, kita lanjut ya di partikel kedua. Nah, ini adalah partikel ga. Partikel ga ini berfungsi untuk menunjukkan keinginan atau kesukaan pada kata sifat atau kata kerja. Atau fungsi lainnya itu menunjukkan kesanggupan pada kata kerja. Nah, contohnya adalah Rina-san wa ringo ga suki desu. Rina suka buah apel. Ringo itu artinya apel. Nah, contoh kedua itu yang menunjukkan keinginan itu Rina-san wa ringo ga hoshi desu. Rina ingin buah apel. Nah, bedanya itu cuma dikit sih. Kalau yang di contoh pertama itu dia pakai suki, yang kedua itu hoshi. Nah, kalau menunjukkan kesukaan, kalian suka sesuatu, maka kalian menggunakan kata suki. Tapi kalau kalian ingin sesuatu, maka kalian gunakan kata hoshi. Nah, contoh ketiga itu untuk menunjukkan kesanggupan pada kata kerja. Rina-san wa nihongo ga jouzu desu. Nah, kesanggupannya itu adalah kepandaiannya menggunakan bahasa Jepang. Wah, ini artinya salah nih. Ini 20 edit lagi. Ini artinya Rina pandai berbahasa Jepang. Sorry ya teman-teman, ini harus kita ganti. Lanjut ya. Nah, selanjutnya itu adalah partikel no. Nah, partikel no itu fungsinya untuk menunjukkan milik seseorang atau sesuatu. Fungsi kedua itu yaitu untuk menghubungkan dua kata benda ini dan kata benda ini. Kemudian fungsi ketiga itu untuk menunjukkan tempat itu berada. Nah, contohnya itu menunjukkan milik seseorang. Contohnya itu, kore wa watashi no kabang desu. Ini adalah tas saya. Kore wa watashi no. Watashi no itu artinya punya saya, milik saya. Atau kore wa watashi no toke desu. Ini adalah jam tangan saya. Nah, contoh kedua, untuk menghubungkan dua kata benda. Indonesia no kutsu desu. Nah, di sini dua kata bendanya adalah Indonesia dan kutsu. Nah, ini itu bisa kita artikan juga sebagai asal. Jadi, menghubungkan dua kata benda atau maksudnya itu dengan asal. Nah, jadi kutsu itu asalnya dari Indonesia.
Tapi kita gunakan partikel no, karena dia ini kata benda dan kata benda, maka kita hubungkan dengan partikel no. Sepatu dari Indonesia. Nah, contoh ketiga itu, Nihon no haru wa totemo kirei desu. Musim semi di Jepang sangat indah. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah partikel mo. Partikel mo ini juga tidak terlalu asing, sering juga ditemukan, tapi tidak terlalu sering ditemukan buat yang mempelajari bahasa Jepang sangat di level basicnya itu. Nah, fungsi partikel mo itu ialah untuk menunjukkan hal yang sama atau artinya juga dalam bahasa Indonesia juga. Nah, fungsi lainnya itu dalam bentuk kalimat negatif pun atau tidak. Menunjukkan tempat berada ini enggak? Aduh, aku ada beberapa yang miss nih. Nah, contohnya itu, anata ga ikeba, watashi mo ikimasu. Kalau kamu pergi, saya juga pergi. Anata ga ikeba, watashi mo ikimasu. Nah, jadi di sini ada pola kalimat bentuk mengandai yang di sini. Ba. Kalau ba itu ikeba. Tapi kata kerjanya kita ubah dulu ke dalam bentuk ike. Jadi ike jadi ike, kemudian tambahkan ba. Kalau kamu pergi, watashi mo ikimasu, saya juga pergi. Nah, contoh kedua itu, nani mo arimasen, apapun tidak ada. Atau, nani mo imasen, siapapun tidak ada. Nah, partikel selanjutnya ialah partikel de. Nah, partikel de itu berfungsi untuk menunjukkan tempat atau tempat kejadian, juga fungsinya untuk menunjukkan benda yang digunakan, menunjukkan penyebab atau alasan. Nah, contohnya itu, Toshokan de hong o yomimasu. Nah, sebelumnya kan kita udah mengenal kosakata tempat tuh. Toshokan itu artinya perpustakaan. Hong itu artinya buku. Yomimasu kata kerja artinya membaca. Jadi, Toshokan de hong o yomimasu itu artinya membaca buku di perpustakaan. Nah, ini adalah fungsi partikel de itu sendiri untuk menunjukkan tempat tersebut dilakukan. Bisa kita artikan juga di dalam bahasa Indonesia-nya ini. Nah, kemudian adalah yakang de yu o wakashimasu, memasak air dengan cerek. Nah, ini kita menunjukkan benda itu digunakan dengan apa. De, yakang de, dengan cerek, menggunakan cerek. Nah, kemudian mainichi gakko no jugyou de isogashi desu. Tiap hari sibuk karena pelajaran universitas. Nah, dari kalimat ini ada banyak kalimat yang bisa kita bedah. Mainichi itu artinya setiap hari. Mai yang aku jelaskan di pertemuan sebelumnya, mai itu artinya setiap. Mainichi, maishu, setiap minggu. Gakko itu bisa artinya sekolah. Kemudian jugyo itu artinya pelajaran. Isogashi ini adalah kata sifat i. Jadi dalam bahasa Jepang itu ada dua tipe kata sifat, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Itu udah dijelaskan oleh teman aku sih, Tias Tentor speaking buat kalian. Jadi dia udah jelaskan mengenai kata sifat i dan na. Isogashi artinya sibuk. Mainichi ga kono jugyo de isogashi desu. Setiap hari sibuk karena pelajaran universitas. Dia menggunakan partikel de untuk menyebutkan alasan dia bahwa dia itu sibuk isogashi. Nah, selanjutnya adalah partikel wo. Partikel wo atau bacanya o. Kalian bisa baca wo atau o. Tapi umumnya orang itu bacanya o, walaupun tulisannya wo. Nah, itu fungsi partikel wo itu untuk menunjukkan objek dari kata kerja dan menunjukkan tempat yang dilewati. Nah, contohnya itu, gohan o tabemasu. Gohan o tabemasu itu artinya makan nasi. Mizu o nomimasu.
minum air. Hong o yomimasu, membaca buku. Peng o kaimasu, membeli buku. Tuh. Nah, kalian bisa kombinasikan partikel wo ini dengan meletakkan kata benda di awalnya, kata bendanya, kemudian partikel o, dan ditutup dengan kata kerja. Demas. Nah, sebenarnya di dalam bahasa Jepang itu, kalian bisa membentuk kalimat itu menjadi bentuk lampau. Nah, kan aku jelaskan di pertemuan ketiga bahwa mas itu adalah kata kerja untuk bentuk sekarang atau masa yang akan datang. Atau simpelnya dalam bahasa Inggris itu present. Nah, jadi dalam bahasa Jepang itu juga dikenal yang namanya past, bentuk lampau. Jadi, cara mengubahnya itu adalah kata mas diubah menjadi mashita. Jadi misalkan tabemas menjadi tabemashita. Shimas menjadi shita. Jadi dia ada beberapa ketentuan sih untuk mengubah pola kata kerja itu menjadi bentuk lampau. Enggak semuanya berubah menjadi mashita. Jadi dia seperti kata kakimas menjadi kita gitu. Beda-beda sih. Jadi mungkin karena waktu kita sangat batas, jadi aku nggak bisa jelaskan sampai ke situ ya teman-teman. Cuma jelaskan bahwa dalam Jepang itu ada bentuk lampau untuk kata kerja. Nah, kemudian adalah hashi o watarimasu. Hashi itu artinya jembatan. Jadi, untuk menunjukkan kata tempat yang dilewatinya itu watarimasu, dia menggunakan partikel wa di sini. Nah, jadi hashi itu, teman-teman, dalam bahasa Jepang ada dua arti di dalam bahasa Indonesia. Hashi yang berarti jembatan dan hashi yang berarti sempit. Jadi cara membedakannya, walaupun bunyinya sama-sama hashi, bahasa Jepang hashi, tapi kanjinya berbeda. Jadi untuk membedakan hashi itu jembatan atau sempit, kalian perhatikan kanjinya seperti apa. Tapi di sini aku cuma gunakan huruf hiragana, jadi kalian bisa search sendiri kanji hashi dan hashi jembatan dan sempit itu bagaimana. Oh ya, kalau ada yang bingung kanji itu apa sih? Jadi kanji itu juga salah satu huruf Jepang. Jadi huruf Jepang itu ada banyak jenisnya. Yang paling dasar itu ialah huruf hiragana yang kita pelajari, kemudian huruf katakana, dan juga huruf kanji. Nah, huruf kanji itu berasal dari huruf Cina. Jadi ada beberapa huruf kanji itu yang kebanyakan diserap dari huruf Cina, tapi ada juga huruf kanjinya itu yang dari huruf Cina tapi diubah bentuknya sedikit lebih disederhanakan. Jadi huruf kanji itu jumlahnya ada ribuan, teman-teman. Jadi memang sangat sulit untuk menguasai kanji itu. Makanya dalam bahasa Jepang ada yang namanya level kemampuan bahasa Jepang itu dari level N5 paling mudah dan level paling selanjutnya itu adalah N1. Oke, lanjut. Partikel he atau bacanya e. E aja, nggak usah pakai he. Nggak usah pakai h. Kalian bisa cukup bacanya e. Nah, itu fungsinya untuk menunjukkan arah atau tempat tujuan dan menunjukkan penerima suatu perbuatan. Nah, contohnya itu adalah Malioboro e ikimasu, pergi ke Malioboro. Nah, karena dia ingin perginya ke Malioboro, maka dia gunakan partikelnya e di sini. E itu berarti ke. Nah, ini Malioboro. Malioboro ini ditulis pakai huruf katakana. Jadi, salah satu fungsi huruf katakana, aku jelaskan lagi, untuk menuliskan kosakata yang berasal dari bahasa asing atau kosakata tempat yang berada di luar Jepang. Sebagai contoh Malioboro yang ada di Indonesia, maka digunakan kata Malioboro. Atau kalau kalian mau tulis kata Jakarta atau Jakarta, Bandung, Medan, dan lain sebagainya, maka kalian harus tulis itu dengan huruf katakana. Nah, selanjutnya adalah Korewa tomodachi e omiyage desu. Ini adalah oleh-oleh untuk teman. Oke, lanjut. Nah, ini adalah partikel ya. Partikel ya di sini berfungsi untuk menyebutkan sebagian dari benda yang digunakan sebagai contoh. Jadi ketika kalian menyebutkan untuk benda-benda yang sejenis, yang setara, misalkan kayak buku, kemudian pulpen, kemudian kan menyebutnya ada penghapus dan lain-lain, maka kan untuk menyebutkan hal lain-lain itu kan gunakan partikel ya. Sebagai contoh itu fukuya, kutsuya, kabang nado o kaimashita. Saya telah membeli pakaian, sepatu, tas, dan lain-lain.
Nah, jadi di sini setiap bendanya itu, buku, kutsu, kabang, itu diikuti partikel ya, kemudian setelah kata yang terakhir itu, contoh yang terakhir, bendanya itu ditutup dengan kata nado, terus partikel o, dan kata kerja. Nah, kalian bisa ubah otak-atik kalimat ini menjadi kalimat apa. Yang penting kalian tahu basicnya itu apa. Misalkan kayak ini kuku, oh ini kata benda ditambah ya, kemudian kata benda lagi ditambah partikel ya, kata benda lagi, kemudian tutup dengan kata nado, terus partikel o, dan kata kerja. Nah, kalian tinggal logikakan kalimat itu ingin menjadi kalimat seperti apa. Nah, selanjutnya adalah kara, nani, made. Nah, jadi di pertemuan kedua itu juga di pertemuan ketiga aku ada gunakan contoh partikel ini, kara dan made. Ichiji kara, goji made, benkyou shimasu. Jadi belajar dari jam 1 sampai jam 5. Nah, kara dan made itu artinya dari, kara itu dari, dan made itu artinya sampai. Tapi ada beberapa kalimat itu yang dia nggak harus berdampingan. Kara dan made ini nggak harus dia sama-sama terkumpul dalam satu kalimat. Bisa aja dia hanya menggunakan kara aja, kemudian kalimat itu berhenti, atau dia hanya menggunakan made aja. Nah, tapi aku di sini gunakan yang basicnya itu kara dan made. Itu artinya dari dan sampai. Nah, contohnya itu Jakarta kara Bandung made nanji kang gurai kakarimasu ka? Dari Jakarta sampai Bandung memerlukan waktu berapa jam? Nah, tadi aku jelaskan juga kalau di sini Jakarta karena dia itu adalah tempat yang berasal dari bahasa Jepang, yang berasal dari luar Jepang, dia gunakan huruf katakana di sini, bukan huruf hiragana. Jakarta, dari Jakarta, Jakarta kara, Bandung made sampai Bandung, nanji itu jam berapa atau berapa jam, jikang, nanjikang berapa jam, gurai itu kira-kira, kakarimas memerlukan. Dan di sini tutup dengan partikel K. Nah, di pertemuan 1, aku udah jelaskan pada kalian bahwa kalau kalian ingin bertanya, di dalam bahasa tulisan, kalian nggak perlu gunakan tanda tanya. Tapi kalian cukup tuliskan huruf hiragana K. Itu sudah menunjukkan bahwa kalimat tersebut ya kalimat pertanyaan. Atau kalau di bahasa lisan, kalian bisa letakkan huruf K itu di akhir kalimat untuk menegaskan bahwa kalian itu bertanya. Seperti dareka, siapa, itsuka, kapan. Oke, selanjutnya. Ini adalah, nah ini mengenai bedanya arimas dan imas. Nah, jadi dalam bahasa Jepang itu, imas dan arimas itu adalah suatu kata yang digunakan untuk menyatakan keberadaan. Jadi sebenarnya dia itu nggak ada arti sih, arimas dan imas itu. Basicnya itu nggak ada arti. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya ada. Cuma ada jelasinnya ya. Nah itu maksudnya itu untuk menjelaskan bahwa benda tersebut ada. Jadi yang membedakan itu adalah kalau imas itu digunakan untuk makhluk hidup. Makhluk hidup itu bisa orang, bisa hewan, dan juga bisa tumbuhan. Nah sedangkan kalau untuk arimas itu digunakan untuk benda mati. Contohnya seperti buku, rumah, handphone, kursi, pakaian, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman, karena kalau sampai kalian salah menggunakan imas dan arimas itu akan sangat mengacaukan makna kalimat kalian tersebut. Nah ini adalah contoh pola kalimat sederhana. Kalian cukup gunakan kata benda, kemudian ditambahkan dengan partikel ga, kemudian kalian tutup dengan menggunakan imas atau arimas. Nah, contohnya, neko ga imas. Karena nekonya adalah makhluk hidup, maka kita gunakan kata imas. Neko ga imas. Ada kucing. Ue no shita ni neko ga imas. Di bawah meja itu sukue no ue ni neko ga imas. Di atas meja ada kucing, gitu, misalkan. Nah, jadi kan di pertemuan kedua tuh aku ada kasih beberapa kosakata letak. Cita, bawah, hidari, kiri, gigi, kanan, dan sebagainya. Itu bisa kalian kombinasikan saya di sini. Atau kalian mau bilang
haha ga imas, ada ibu, cici ga imas, ada ayah, dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh yang menggunakan arimas. Peng ga arimas. Karena peng di sini sangat jelas sekali adalah benda mati, maka kita menggunakan ga arimas. Ada pulpen. Oke, lanjut. Sangat simpel ya penggunaan imas dan arimas, hanya bedanya imas itu untuk makhluk hidup dan arimas untuk benda mati. Oke, nah ini adalah onomatope. Onomatope itu sangat banyak di dalam bahasa Jepang. Jadi simpelnya onomatope itu adalah bunyi-bunyi tiruan, teman-teman. Jadi misalkan kayak tiruan suara kucing, kalau di bahasa Indonesia kan meong, meong. Nah, atau kalau di bahasa Jepang itu dia nyanya, jadi berbeda. Di dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia itu onomatopenya berbeda. Jadi di sini aku ada jelaskan, onomatope adalah kata-kata yang dinyatakan dengan bunyi bahasa atau disebut juga dengan tiruan bunyi seperti suara hewan, suara manusia, atau bunyi-bunyi benda lain di sekitar. Nah, jadi dalam bahasa Jepang itu, onomatope itu ada 3 jenis, yaitu Jiseigo, Gyongo, dan Gitaigo. Gyongo atau Jiseigo itu merupakan kata-kata yang menirukan bunyi yang ada di sekitar kita, seperti suara angin, dan sebagainya. Bedanya, kalau Gyongo itu lebih menggambarkan tiruan bunyi yang keluar dari benda mati, sedangkan kalau Jiseigo itu kata-kata yang keluar dari makhluk hidup. Mirip-mirip, tapi bedanya itu benda mati, kalau yang ini dia benda hidup. Nah, sementara kalau Gitaigo itu kata-kata yang menyatakan keadaan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh beberapa onomatope. Nah, contoh pertama itu adalah gera-gera. Gera-gera ini digunakan untuk mendeskripsikan saat seseorang tertawa terbahak-bahak. Nah, contohnya, manga o yonde gera-gera de waratta. Tertawa terbahak-bahak membaca komik. Jadi kalau misalnya mereka menirukan orang tertawa itu, kalau itu kan hahaha, tapi kalau mereka itu gera-gera. Kalau mereka itu onomatopenya adalah gera-gera. Itu artinya tertawa terbahak-bahak. Warata itu artinya tertawa. Itu bentuk kata kerja lampau yang tadi aku jelaskan bahwa mengubahnya itu dia harus berubah jadi bentuk ta. Asal katanya adalah waraimas. Waraimas bentuk present sekarang. Nah, bentuk lampaunya adalah warata. Manga o yonde gara-gara de warata. Tertawa terbahak-bahak membaca komik. Membaca bukan membaca. Nah, di sini adalah niko-niko. Niko-niko itu digunakan saat seseorang tersenyum ketika senang. Nah, contohnya, niko-niko shinagara hanashi o suru. Berbicara sambil tertawa senang. Nah, shinagara itu adalah artinya sambil. Ini salah satu pola kalimat juga sih, kan bisa gunakan ini di kalimat yang lain. Jadi contohnya itu kalau menggunakan shinagara itu kayak, misalkan, terebio minagara, mizo nomimasu, menonton TV sambil minum air. Kemudian pera-pera. Pera-pera ini digunakan untuk mendeskripsikan orang yang lancar berbicara maupun berbahasa. Nah, ini untuk orang yang jago nih. Contohnya, Ari-san wa nihongo ga pera-pera desu. Nah, jadi buat kalian yang jago bahasa Jepangnya, kalian bisa gunakan kata pera-pera desu. Jadi, nggak harus menggunakan kata jozu. Jozu itu artinya pandai. Kalian bisa gunakan kata pera-pera, onomatope di sini. Jadi, lebih terkesan kalian itu lebih familiar dengan bahasa Jepang. Ari-san wa nihongo ga pera-pera desu. Ari lancar berbahasa Jepang. Kyoro-kyoro. Kyoro-kyoro itu artinya melihat ke sana kemari. Nah, contohnya itu, Nihon ni hajimete kita toki, mezurashii no de kyoro-kyoro shite shimatta. Waktu pertama datang ke Jepang, karena banyak yang aneh, saya pergi ke sana kemari. Kyoro-kyoro. Ke sana kemari. Lanjut. Nggak mau gerak. Nah, ini juga contoh-contoh lainnya. Karena penjelasan sangat panjang, jadi aku singkat-singkat aja. Nah, kalau untuk suara di sini, misalkan, nah jadi untuk cahaya aja itu mereka ada onomatopenya ya teman-teman. Jadi cahaya itu onomatopenya adalah cika-cika, cika-cika, melati kleki, gatang-gotong, lucu ya. Ketukan, kong-kong, kong-kong.
Gemuruh, bergemuruh, atau benda besar yang bergulir. Why. Hujan deras. Za. Itu kayak suara hujan tuh za. Nah, jadi ini ada dua nih ya. Ini sama nih. Sama-sama benda besar yang bergulir. Kalau ini why, yang ini goro-goro. Kalau jatuh juga ada suaranya nih. Gasyang. Gasyang. Berdesir. Sawah-sawah. Ya, mirip. Hujan deras melewati halaman. Parah. Tapi kalau hujan deras tuh lebih sering pakainya ini sih. Zaza. Sama sih dia. Sama-sama hujan. Cuma kalau ini dia parah. Nah, kalau yang dering, nah ini juga mirip sih. Ring. Seperti dering HP, dering telepon. Ring. Lanjut. Nah, banyak ya teman-teman. Jadi untuk yang kondisi lembab, berkilau, lengket dan lain sebagainya itu aja ada onomatopenya ya teman-teman dalam bahasa Jepang. Beda banget dengan yang di Indonesia. Jadi onomatope di Indonesia itu bisa dihitung pakai jari, nggak begitu banyak. Dan kebanyakan itu ya onomatope yang berasal dari bunyi-bunyi suara hewan. Kayak yang kucing, gu anjing. Nah, ini kalau lembab itu dia mushi. Ini bacanya mushi. Berkilau, suya. Lengket, beto. Beruap, hoka. Pedas, piri. Terkejut dengan cahaya. Biri. Mirip. Pedas, biri. Pedas itu piri. Terkejut, biri. Direndam dengan keringat. Darah. Berkilau. Kira. Basah. Bisho. Ini ada teng-tengnya, jadi hi menjadi bi. Bisho. Nah, ini adalah suara binatang. Nah, kalau anjing itu dia bunyinya wang. Kalau kita apa ya di Indonesia? Gonggong kali ya. Gonggong. Tapi kalau di dalam itu dia onomatopenya adalah wang. Kalau kucing nyanya. Sapi mo. Kuda hihihin. Aneh ya. Hihihin. Aku nggak bisa niru ini. Suaraku tidak terlalu imun untuk meniru onomatope ini. Kalau babi juga ada suaranya ternyata. Bu. Ayam jantan. Koke. Koko. Aneh. Saya cuma cukup kukuruyuk. Katak. Kero. Katak ada suaranya. Kero. Monyet. Uki. Lebah. Bu. Rubah. Kong. Bunyinya gimana ya? Aku nggak bisa niruin suara rubah. Kong. Nah, gimana? Kalian bisa tiru coba teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah beberapa onomatopenya, teman-teman, atau suara tiruan. Sebenarnya ada banyak lagi onomatope dalam bahasa Jepang. Jadi kan di PDF di grup, aku kan ada share materi PDF pembelajaran Yasashi Nihongo. Jadi di setiap bab Yasashi Nihongo itu kalian bisa lihat di bawahnya itu ada contoh-contoh onomatope teman-teman. Jadi bisa nambah-nambah pengetahuan mengenai onomatope. Jadi karena memang jumlah itu sangat banyak, jadi aku hanya kasih contoh beberapa aja. Yap, lanjut kita mengenal beberapa daftar kosakata bahasa Jepang. Nah, jadi di sini kalian bisa baca sendiri. Karena udah ada romajinya cara bacanya. Kudamono dari buah. Ichigo, strawberry. Mikang, jeruk. Kalau pikang itu jeruk mandarin, kalau jeruk aja itu orange. Lemon. Nah, ini dia dari kata bahasa Inggris. Lemon. Rika, semangka. Budo, anggur. Pineapple, nanas. Ringo, apel. Durian. Papaya. Momo, buah persik. Kedengaran kan suara teman-teman? Dengarkan. Oke. Selanjutnya
Sumomo atau ume itu buah plum, mango, mangga, kiwi, guava, jeruk biji, hoshibudo, kismis, kuri, buah coklat, zakuro delima, kokonatsu, kelapa, jackfruit atau paramitsu, nangka, blueberry, blackberry, sakurambo itu cherry, oribu buah zaitun, ichijiku buah ara, banana sama ya dalam bahasa Inggris pisang, natsume ya shinimo, sodetsu kurma, kurma ada bahasa Jepangnya juga ternyata, kichigo raspberry, kaki sesemek, avocado, nashi, yasai itu sayur, daikon lobak Jepang, lettuce selada, tomat, kinomi kacang-kacangan, jagaimo kentang, kyabetsu kubis, shoga jahe, nasu terong, ninjin wortel, tamanegi bawang merah. Nah, kalau bawangnya ada 2 nih, ninnniku bawang putih, tamanegi bawang merah, kyuri mentimun, piman cabai hijau, dan mame kacang. Yap, selanjutnya adalah penulisan hiragana menggunakan nyeong. Oh ya teman-teman, kalian boleh hidupin mic-nya. Aku mau coba tanya kalian dong buat yang bisa baca hiragana supaya aku tahu kemampuan kalian tuh udah gimana sih. Boleh kan teman-teman? Boleh. Boleh, Kak. Siapa nih yang mau dites? Boleh. Aku Boleh, Kak. Boleh absen dulu dong di komen siapa yang mau dites cara baca hiragananya. Absen dulu dong. Tuliskan watashi yang ingin coba baca hiragana. Aku pengen tahu. Oke, ini Mat. Siapa sih namanya Mat? Memang namanya Mat ya? Halo Mat. Tes. Ring. Oke, kita coba. Mat, boleh diaktifkan suaranya? Oh, Ahmad ya namanya. Oke, Ahmad, silakan dibaca ini ya. Bentar aku ketik dulu. Kecil sekali tulisannya. Kanashi. Oke, bagus Ahmad. Siapa lagi yang mau coba nih? Ntar aku absen dulu ya, aku baca. Setelah Ahmad, banyak ya. Ini Syarmila. Halo Syarmila. Halo, Kak. Mosh. Mas. Coba bacain. Coba baca ini ya. Oke, Kak. Kecil banget tulisannya. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Shimbung, oke. Ini bacanya shimbung ya, karena dia kan N. Karena dia diikuti huruf B di depannya, makanya N itu jadinya M. Oke, bentar bahasa Syarmila ya. Kayak tajwid ya, Kak? No. Oke, boleh baca, Syarmila? Shimbung wo yomimasu. Oke, baru. Bagus ya Syarmila, keren. Sudah bisa baca hiragana. Oke, selanjutnya aku mau tes. Arigatou gozaimasu, Kak. Aku mau coba Sugiharto nih. Sugiharto mana nih orangnya? Iya, Kak. Halo Sugiharto, mosh. O genki desu ka? Genki desu. Yokata. Oke, coba baca ini ya. Boleh baca? Kudamono. Ya, good. Baru.
Selanjutnya, Arigato. Rafifa nih, mana suaranya? Hai, Sensei. Mos, Rafifa-san. Mas. Oke, kita baca ya. Oke, boleh baca Rafifa? Kaisha de hana mas. Suaranya lebih kuat lagi, boleh? Komen Sensei. Kaisha de Baik. hana hatarashimasu. Hatarakimasu. Maru. Oke, bagus. Arigato. Tahu nggak ini artinya apa? Tahu nggak ini artinya apa? Gak tahu Sensei. Kaisha itu kan artinya kantor. D itu untuk menunjukkan tempat. Dan hatarakimasu artinya bekerja. Jadi bekerja di kantor. Oke, aku mau tes siapa lagi nih ya? Nahdia. Mos, Nadia-sang. Mos, Nadia Sensei. Oke, kita coba baca ini ya. Hai. Silakan dibaca. Mikan wo kaimasu. Hai. Maru. Oke. Itu dulu ya teman-teman yang punya kesempatan untuk coba membaca huruf hiragana. Kita lanjutkan materinya ya mengenai huruf hiragana. Hai Sensei. Yang menggunakan yoong huruf hiragana. Oke, kita putar dulu videonya ya teman-teman. Oke, ini dia. Yoong. Ki, shi, ki, mi, mi, ji, ji, bi, ki. Boleh coba dipraktikkan di rumah ya teman-teman cara nulisnya. Ca. Jadi huruf C ditambah ya-nya kecil di kanan bawah. C. Belakang gitu. Co. Nya. Yang kosen.
Belum, bentar. Ya. Jadi kombinasinya ada dua nih. Ada kuang dan nah ini dia menggunakan su kecil. Jadi dia huruf konsonan itu jadi double bahasa Indonesia. Karena ada su kecil, jadi K di depannya itu jadi kaki. Kisah. Nah ini juga perlu diperhatikan teman-teman. Ada huruf su kecil di situ untuk mendabalkan bunyi konsonan di depannya. Ki karena SNE su kecil. Itu. Ki. Kemudian su kecil dan huruf fu. Jadinya kipu. Oke. Sampai situ dulu teman-teman. Masih bisa diingatkah kira-kira? Oh ya, di sini teman-teman ada nggak yang keyboard di laptop atau handphonenya itu yang pakai huruf bahasa Jepang, huruf hiragana? Boleh komen? Ada ya? Kan huruf hiragananya ini seperti apa ya? Ini contohnya. Ya, contohnya itu. Oke, coba tulis ini. Coba ketikkan ya. Oke, bagus. Adinda, Agustinus. Ya, bagus. Selanjutnya. Coba ketikkan. Ya, Nadia bagus. Itu Ahmad Fatoni, Raffi, Rafifa. Bagus. Oke. Nah, sekarang kita coba membaca lagi ya, teman-teman. Yang ingin menguji dirinya lagi, membaca ini kalimat ya, bukan kata lagi. Membaca kalimat hiragana, boleh komen watashi.
Oke, ini yang pertama nih, Nadia. Kita coba tes untuk Nadia ya. Oke. Nadia sepertinya sangat bersemangat. Gambatte Nadia. Kalimatnya adalah Oke, boleh coba dibaca. Kono tabe mono to nomi mono wa oishii desu. Hai, Maru. Kira-kira tahu nggak artinya itu apa? Tabe mono kan makanan. Iya, Terus benar. nomi mono minuman. Oishii desu enak. Berarti makanan ini dan minuman ini enak. Hai, segoy. Keren. Hai. Udah jago ya bahasanya. Dikit-dikit. Udah bisa baca katakana nggak? Kalau katakana udah. Oh, udah. Berarti udah masuk kanji dong ini. Kanji dikit sih, cuman bingung bedain kanji yang yang mirip-mirip gitu, kayak lupa itu namanya. Oh iya benar. Memang banyak kanji yang sangat mirip. Warate Jadi sama satunya warate apa gitu. benar-benar. Iya. Jadi memang di dalam huruf kanji itu memang banyak huruf-huruf yang sangat-sangat mirip. Jadi kalau di dalam tes kemampuan bahasa Jepang, kalau kalian tahu kan di dalam bahasa Jepang itu kan ada tes kemampuannya, kayak di dalam bahasa Inggris itu kan ada TOEFL, IELTS. Nah, kalau di Jepang itu dia ada tesnya yang kalau negeri punya itu namanya JLPT, Japanese Language Proficiency Test, atau bahasa Jepangnya Nihongo no Ryoku Shiken. Jadi di situ kalau yang huruf-huruf Jepang tuh pasti ada tuh soalnya yang diuji kita tuh mirip-miripnya tuh. Pasti orang-orang sering terjebak di situ. Antara huruf ini dan ini tuh mirip. Oh iya, ini ada lagi nih yang mau coba nih, siapa ya? Tadi yang coba tadi siapa ya namanya? Aku lupa tadi. Nadia ya? Iya, tadi saya. Nadia, pertama tadi. Sekarang aku coba ke Adinda ya. Oke, Adinda coba baca ini ya. Ya, Kak. Oke, jangan dibaca. Nihongo wa benkyou wa junbi made desu. Masih ada yang sedikit salah sih. Coba diulang lagi bacanya. Tunggu, sorry aku ganti. Nihongo diulang no. Ya. Oke, Kak. Nihongo no benkyou wa 10時までです. Itu benar. Jadi kan bacanya jumbi bukan jumbi tapi juji ya. Nah, tahu nggak ini artinya apa? Iya, Kak. Belajar bahasa Jepang jam 10. Nah, ini kan ada kata made. Made itu kan tadi artinya sampai. Jadi kita makan aja. Belajar bahasa Jepang sampai jam 10 gitu. Iya, Kak.
Ada kata made ya, Nifa. Oke. Gimana deh? Aku mau coba tes Ahmad lagi nih. Oke, aku Saya coba belum Ahmad deh. bisa, Kak. Gak apa-apa deh, coba aja. Nggak mau coba? Coba aja, Kak. Oke, semangat aja. Aku nasi kaku nih. Karena nggak, iya, nggak ada salahnya kan belajar walaupun salah. Iya, coba Kan bisa aja. diperbaiki. Nanti Oke, kan ini dibenerin gampang kan, kok Kak? contohnya. Ya, bener, Ahmad. Ya kan? Oke, boleh dicoba, Ahmad. Kayak ini. Tuh. Dokoemo Yang ikimasu. tuh ada petinya itu apa, Kak? Nah, ini kan katanya to, ada kuang jadi Ya. do. Do. Doko. Doko. Dokoemo ikimasu. Aduh, apa Nih, ya? ada yang bisikin. Amat curang nih, ada yang bisikin. Kedengaran. Dibantu nih ya, Kak. Oke, coba. Demi matang. Doko. Masih kurang Semangat, paham nih, Kak. Ahmad. Gampang deh. Ini do. Kemudian ini huruf apa nih? Kok. Kok, doko. Kemudian partikel e. Dokoe. Kemudian ini? Koe Mo. moi. Lanjut. Di. Ini san. Ni. Doko emo. I. Koe moi. Ni. Ma. I. Iki mah. Ya. Ada yang nggak sabar tuh. Doko emo iki maseng. Itu artinya tidak pergi kemana-mana. Kasian ya Ahmad ya nggak pergi kemana-mana. Bacanya nyontek lagi, ada yang kasih tahu yang bisikin di belakang. Ada yang kasih tahu nih. Gak apa-apa. Semangat belajarnya. Aduh. Oke, aku kesempatan satu orang lagi nih untuk coba latihan baca. Siapa ya? Watashi. Ada lagi kah? Siapa itu Watashi? Komen dong namanya. Siapa nih yang belum dapat bagian? Oh, Agustinus nih. Agustinus kayak belum nih. Hai Agustinus. Mas, Agustinus Kung. Oke, kita coba baca ya. Siap? Hai. Ya. Ini. Oke, boleh dibaca, Agustinus. Hai. Yasaito sakanawa rezoko no naga ni arimasu. Hai. Tahu nggak nih artinya apa? Apa sayur dan ikan ada di dalam kulkas. Oke, bagus. Aku juga dengar suaranya udah lancar ya baca hiragananya Agustinus. Iya, lumayan, Kak. Hai. Mantap, pujiwa. Kalian itu ada nggak sih yang nonton channel-channel YouTube gitu belajar bahasa Jepang? Kalau iya, kalian tuh seringnya nonton YouTube channelnya siapa? Saya nontonnya nih Nihongo Mantapu, Kak. Iya benar, Jerome Pauline. By the way, informasi ya, aku tuh pernah bikin seminar di kampus aku, ngundangnya Jerome Pauline, guys. Itu waktu bulan Februari di Medan. Mantap, pujiwa, itu memang orangnya ramah. Jadi, boleh sih untuk kalian, salah satu rekomen juga untuk belajar bahasa Jepang di channelnya dia. Tapi kalau channel akhir-akhir ini kayaknya nggak terlalu
terlalu gitu mempelajari bahasa Jepang sih, lebih ke acara jalan-jalannya dia. Kalau yang di awal-awal tuh, video-video yang awal-awal itu banyak yang mempelajari bahasa Jepang. Tapi bagus juga sih nonton video kayak kita tuh berasa diajak keliling-keliling Jepang secara virtual. Iya, bener-bener nih. Nah, dia sekarang lebih ke vlog dia tentang jalan-jalannya dia, cara-caranya dia. Kalau belajarnya itu udah agak kurang sih. Wadidaw, mataku jiwa. Nihongo Mori. Itu bener juga. Oke. Gimana nih teman-teman, kita akhiri pertemuan kita kali ini kah? Sekarang semenjak nggak sama Kevin udah kurang. Wah, ini benar-benar sangat mengikuti Nihongo Mantapu dari awal nih. Masih sama Kevin. Udah nggak pernah lagi nih sama Kevin dia. Udah sama teman-temannya yang baru. Si Tomo, Yusuke, Ryoma. Gimana nih teman-teman, kita akhiri kah pertemuan kita? Atau masih ada satu orang lagi yang ingin mencoba membaca? Ahmad Fatoni ini udah nih. Bukan ya, tadi Mat ya namanya. Oke deh, coba kita kasih kesempatan Ahmad Fatoni untuk mencoba sebelum kita menutup pembelajaran kita yang terakhir ini. Sedih ya teman-teman, minggu depan kita nggak bertemu lagi. Oke, Ahmad Fatoni, silakan dibaca ya. Bentar. Iya, Kak. Dua kalimatnya. Hai. Dozo. Gakusei wa kyōshitsu ni imasu. Hai. Gakusei wa kyōshitsu ni imasu. Kira-kira tahu nggak artinya, Ahmad? Kyōshitsu itu apa, Kak? Kyōshitsu itu kelas. Oh, kelas. Oh, Gakusei mahasiswa. Mahasiswa ada di kelas. Iya, mahasiswa atau siswa juga boleh. Ya. Oh, ya. Mahasiswa ada di dalam kelas. Gitu. Tadi kita ada mengenalkan mengenai tentang imas dan arimas. Jadi karena gakusei itu adalah makhluk hidup, maka kita pakai kata imas, bukan arimas ya teman-teman. Kita makhluk hidup. Oke. Jadi sekianlah pertemuan kita di Editox ini teman-teman. Sangat sedih juga karena aku sangat sangat apresiat semua upaya kalian. Lumayan banyak teman-teman yang join di grup mempelajari bahasa Jepang, walaupun kesempatan untuk bisa live join itu sangat terbatas. Seperti di Zoom ini kita nggak terlalu banyak, sepertinya 40-an orang teman-teman. Maafkan kalau aku tuh banyak kurangnya dalam mengajarkan bahasa Jepang. Kalian boleh tanya-tanya aku, boleh melalui direct message di Telegram, boleh juga untuk tanya-tanya mengenai mempelajari bahasa Jepang, atau kalian minta dikirimkan file-file PDF untuk belajar bahasa Jepang tingkat dasar. Nggak apa-apa, aku akan kirim kalian, atau kalian mau tanya-tanya rekomendasi. Sorry juga kalau aku di grup itu kurang aktif, terus juga ada beberapa pertanyaan kalian itu nggak terjawab karena memang aku mencoba menjawab satu persatu, tapi terkadang ada beberapa chat terbenam, jadi nggak kebaca gitu, nggak kerespon. Mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih buat kalian semuanya yang udah mengikuti EduTalk kali ini. Ini adalah pertemuan terakhir kita. Semangat buat kalian mempelajari bahasa Jepangnya. Semoga kita bisa bersama-sama bertemu atau berjalan-jalan mungkin di Jepang. Jadi, minasan, atsukari sama. Terima kasih atas kerjasamanya untuk belajar bahasa Jepang. Hai, owarimashita. Sayonara mina. Bye-bye. Selamat tinggal. Sayonara, sensei. Sayonara sensei. Sayonara, sensei. Arigatou gozaimasu. Tutup dengan musik. Domo arigatou gozaimasu. Ada yang mau nyanyi Kokoro no Tomo nggak? Siapa nih yang suaranya bagus? Nggak ada. Nyanyi bareng-bareng aja, Oke, sensei. Siapa nih leadernya? Ayo dong. Aku suaranya nggak terlalu bagus untuk nyanyi. Harus ada yang ngeliderin. Oke,
Oke, dia kita tuh coba semangat kali ya. kayaknya Aku sensei. putar dulu musiknya. Mana ada. Oke, bentar ya. Kita putar dulu. Kita mau nyanyi lagu apa nih? Kokoro no Tomo? Corona Tongo boleh apa lagi? Koronasi aja sensei. Kokoro Nasi. Nangis berjamaah dong. Kedengaran ya? Dengar sih. Gak tahu lirik Belum. tapi. Buka dong semua mic-nya, nyanyi sama-sama. Oh itu. I don't know the lyric. Aku share di komen nih liriknya. Watashi yonde. Semangat siapa tuh? Yang menghayati kali kayaknya sedih banget. Suaranya Nadia. Ya Nadia nih menghayati banget ya. Sedih banget kayaknya. Oh Hiraki. Nggak ngerti. Bilang Watashi yonde, panggilan namaku. Bye bye Mina. Bye bye. Sayonara. Bye bye. Bye bye. Sayonara. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang.